Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megasari. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Menurut Tianto, lembar kerja peserta didik merupakan lembar yang berisi pedoman bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan terprogram. Lembar kerja peserta didik merupakan alat belajar peserta didik untuk membuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik secara aktif. Kegiatan tersebut dapat berupa pengamatan, eksperimen, dan pengajuan pertanyaan. Oleh karena itu, lembar kerja peserta didik berkaitan dengan pilihan strategi pembelajaran yang menyatu di dalam seluruh proses pembelajaran. Menurut Muhammad Fani Marufi Arif dan Agus Wiono, lembar kerja peserta didik LKPD merupakan bahan ajar yang dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam pembelajaran. LKPD berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam berbagai bentuk latihan yang bertujuan agar peserta didik dapat memahami dan mengerti tentang materi yang diajarkan, serta dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar. Selanjutnya, Rizky Derica, Fani, dan Rohati dalam penelitiannya menyatakan bahwa LKPD merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang tepat bagi peserta didik karena LKPD dapat membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara otomatis. Berdasarkan beberapa pendapat di atas yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa lembar kerja peserta didik merupakan kegiatan pembelajaran atau penilaian yang meminta peserta didik untuk menunjukkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan mereka. LKPD juga dapat didefinisikan sebagai bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi atau ringkasan atau petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang telah dicapai. Nah, lembar kerja peserta didik adalah lembar kerja yang berisikan informasi dan instruksi dari guru kepada peserta didik agar dapat mengerjakan tugas itu sendiri atau aktivitas belajar itu sendiri melalui praktek atau penerapan hasil belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Yuliarini. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi. Poin selanjutnya yaitu fungsi LKPD. Lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan salah satu bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini tidak bisa lepas dari pengkajian tentang fungsi LKPD itu sendiri. Fungsi LKPD diantaranya sebagai alat untuk memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada peserta didik dengan tercapainya kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Menurut Endang Wijajanti, lembar kerja peserta didik selain sebagai media pembelajaran juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. A. Merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai kegiatan belajar mengajar. B. Dapat digunakan untuk mempercepat proses pengajaran dan menghemat waktu penyajian suatu topik. C. Dapat untuk mengetahui seberapa jauh materi yang telah dikuasai peserta didik. D. Dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas. E. Membantu peserta didik dapat lebih aktif dalam proses belajar mengajar. F. Dapat membangkitkan minat peserta didik jika LKPD disusun secara rapi, sistematis, mudah dipahami oleh peserta didik sehingga mudah menarik perhatian peserta didik. G. Dapat menumbuhkan kepercayaan pada
diri peserta didik dan meningkatkan motivasi belajar dan rasa ingin tahu. H. Dapat mempermudah penyelesaian tugas perorangan, kelompok, atau klasikal, karena peserta didik dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan kecepatan belajarnya. I. Dapat digunakan untuk melatih peserta didik menggunakan waktu seefektif mungkin. J. Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Menurut Prastowo, fungsi lembar kerja peserta didik atau LKPD dalam proses pembelajaran yaitu A. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik namun lebih mengaktifkan peserta didik. B. Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. C. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. D. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Poin yang selanjutnya C. Itu tujuan LKPD. LKPD merupakan bahan ajar yang dapat membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada cukup banyak tujuan LKPD dalam proses kegiatan pembelajaran. Menurut Latifah, tujuan LKPD yaitu dapat membangun pemahaman peserta didik terhadap konsep sehingga dapat membangkitkan semangat peserta didik untuk belajar. Sedangkan menurut Hidayanti, lembar kerja peserta didik atau LKPD dapat memfasilitasi peserta didik aktif dalam membangun pemahamannya tentang konsep secara mandiri. Selain itu, menurut Prastowo, tujuan LKPD adalah sebagai berikut. A. Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. B. Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan. C. Melatih kemandirian belajar peserta didik. Kemudian yang terakhir, D. Memudahkan guru dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang selanjutnya yaitu LKPD dalam pembelajaran matematika sekolah dasar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, LKPD merupakan lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar dan yang harus dicapai. LKPD dapat berisi tugas-tugas individu maupun tugas yang dilakukan secara kelompok, karena kegiatan pembelajaran saat ini harus menjadikan siswa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, sehingga guru dituntut untuk lebih kreatif dalam mengolah dan mengembangkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang ada pada setiap jenjang pendidikan yang menjadi komponen dasar dalam bidang pendidikan yang diperlukan perhitungan ilmu pasti dan proses berpikir untuk menyelesaikan masalah. Pembelajaran matematika pada tingkat sekolah dasar atau MI merupakan pemahaman dasar yang diberikan, maka dari itu pembelajaran yang baik terhadap konsep matematika harus dapat dipahami peserta didik sebagai pemahaman dasar untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Matematika diajarkan kepada siswa dari hal yang sederhana ke persoalan yang lebih sulit dengan harapan agar mereka dapat memahami konsep penyelesaian masalah dan keterampilan berhitung sebagai dasar dalam latihan kehidupan sehari-hari. Meningkatkan rasa ingin tahu agar kualitas belajar dapat lebih maksimal, meningkatkan sikap kritis dan cermat. Jenis pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran itu sangat banyak. Namun, salah satu pendekatan yang dapat digunakan pada pembelajaran matematika adalah pendekatan kontekstual.
Pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsepsi pengajaran dan pembelajaran yang membantu peserta didik mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia sebenarnya dan memotivasi peserta didik untuk membuat kaitan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan harian mereka. Konsep matematika dapat dipelajari dengan baik apabila dimulai dengan mengenal benda-benda konkret dan permasalahan yang beraneka ragam. Menerapkan langsung pengetahuan yang telah didapat oleh peserta didik dalam kehidupannya. Begitu juga sebaliknya, pengalaman nyata yang dapat digunakan sebagai penambahan informasi untuk membantu memahami materi. Sehingga siswa tidak hanya memahami dan menghafal dalam mencontoh perumusan maupun perhitungan matematika secara teori, tetapi dapat menerapkan ilmu perhitungan matematikanya dalam kesehariannya. Pembelajaran matematika sendiri menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menerapkan konsep secara akurat dalam memecahkan suatu masalah. Dan matematika dapat dipelajari dengan baik apabila dimulai dengan mengenal benda-benda konkret dan permasalahan yang beraneka ragam. Pembuatan lembar kerja peserta didik dengan pendekatan kontekstual diperlukan untuk menjembatani dan membimbing siswa memahami konsep, fakta, dan prinsip yang nyata. Maka, sebab itu pentingnya LKPD matematika yang efektif dengan pendekatan yang sesuai dengan pembelajaran ini adalah pendekatan kontekstual. Depdiknas menyatakan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, kritis, sistematis, kreatif, dan kerjasama. Dalam proses pembelajaran matematika tidak hanya dipandang sebagai ilmu yang mementingkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga berkaitan dengan pendidikan karakter. Dalam pembelajaran matematika, diharapkan dapat mengembangkan karakter yang baik dalam diri peserta didik. Menurut Ryan dan Bohin berpendapat bahwa karakter yang baik adalah tentang mengetahui apa yang baik, mencintai yang baik, dan melakukan apa yang baik. Namun, pada kenyataannya harapan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi. Karakter-karakter yang baik tersebut seharusnya terdapat dalam bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Itulah materi yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang kriteria-kriteria penyusunan dan penulisan dari LKPD Matematika. Yang pertama yaitu ada tujuan penyusunan LKPD. Jadi tujuannya itu memperkuat, menunjang tujuan pembelajaran, ketercapaian tentang indikator serta kompetensi dasar dan kompetensi inti. Yang kedua, membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya ada bahan ajar. Jadi dari bahan ajar ini ada beberapa yang harus diselesaikan. Yang pertama, bahan ajar tersusun logis dan sistematis. Selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangan peserta didik. Bahan ajar dapat merangsang dan memotivasi keingintahuan peserta didik. Yang ketiga, ada metode-metodenya. Yang pertama, memperkaya kegiatan di dalam kelas. Yang kedua, memotivasi peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan peserta didik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mempecahkan masalah. Yang kelima, menanamkan sikap ilmiah melalui proses pembelajaran. Selanjutnya tentang prinsip penggunaan LKPD. Yang pertama ada tentang penggunaan LKPD bukan untuk menggantikan tugas guru, melainkan untuk sarana pencapaian tujuan pembelajaran. Kegunaan LKPD juga dapat menumbuhkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran matematika. Selanjutnya tentang syarat-syarat untuk membuat LKPD. Yang pertama ada didaktis. Jadi didaktis ini cocok untuk semua keadaan dan karakter peserta didik, mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan, emosi, dan karakter dasar peserta didik. Yang kedua ada konstruk. Jadi
Konstruk ini merupakan ketepatan isi, ketepatan arahan seperti dari arahan belajar seperti ada model, strategi, metode, teknik, dan taktik penyajian pembelajaran tersebut, dan ketetapan bahasa tulis. Yang terakhir ada teknis. Jadi di teknis ini merupakan pemilihan font, warna, alat pemusatan perhatian, bidang kosong, kualitas gambar, dan komposisi. Selanjutnya ada tentang struktur LKPD. Jadi di strukturnya ini ada beberapa yang harus dibuat. Yang pertama ada judul kegiatan, yang kedua ada tujuan belajar sesuai dengan kompetensi dasar, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat prosedur kerja berisi tentang petunjuk kerja untuk peserta didik yang berfungsi mempermudah peserta didik melakukan kegiatan belajar, serta yang terakhir itu penilaian. Selanjutnya ada tentang evaluasi LKPD. Jadi di evaluasi LKPD ini ada 5. Yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, yang ketiga ada sikap, yang keempat ada produk atau benda kerja sesuai kriteria kerja, dan yang terakhir ada batasan waktu yang telah ditetapkan atau tentang kunci jawaban dan penyelesaian. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.